Denpasar tercinta. Halo teman pemilih, apa kabarnya? Senang sekali saya Wiwi bisa menemani teman pemilih semua dalam podcast KPU Kota Denpasar Ngosik, ngobrol asik seputar pemilu dan demokrasi di KPU Kota Denpasar. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu istimewa, yaitu mahasiswa-mahasiswa dari Instiki dan ITB Stikom Bali. Yeay, itu dia mereka masih muda-muda ya, fresh banget ya. Sebelum kita mulai bisa ini dulu nggak? Apa kita kenalan dulu ya? Kita kenalan dulu supaya enak ya ngobrolnya. Ya mungkin bisa dari adik dulu. Baik, perkenalkan nama saya Pandey Gede Gana Saktiawatara, bisa dipanggil Gana. Saya dari ITB Stikom Bali. Oh iya, panggilannya Gana. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat, bisa dipanggil Yayat, dan saya dari kampus Instiki. Ya. Perkenalkan, nama saya Lalu Samsul Muhlis, bisa dipanggil Lalu, dan saya dari kampus Instiki. Oh iya, jadi ada Gana, ada Yayat, dan ada Lalu yang akan menemani kita untuk cerita ngobrol-ngobrol seru tentang pengalaman mereka. Jadi mereka bertiga ini, mereka bukan mahasiswa biasa loh. Mereka ini adalah saat ini mahasiswa PKL atau praktek kerja lapangan di KPU Kota Denpasar. Nah, sebelum menjalankan PKL itu kan kemarin berarti dapat kuliah online ya. Jadi sebelum itu Gana udah semester berapa nih? Kalau saya sih semester 10 Bu, karena saya dapat cuti Ya. tahun 2020 lalu setahun, 2 semester. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Sekarang lanjutin lagi ya Gana ya, semangat ya. Kalau Yayat udah semester berapa? Kalau saya udah semester 8. Semester 8. Oh, dikit lagi. Udah matamat. Kalau Lalu? Kalau saya masih semester 6 sekarang. Semester 6. Semester 6. Oh, ya berarti ini sudah semesternya udah besar-besar ya. Tentunya kemarin sudah melewati 2 tahun kemarin yang kuliah pada masa pandemi. Waktu itu online. Gimana sih rasanya waktu itu kuliah online? Kalau saya sih sampai sekarang saya masih online. Masih online, iya ya. Karena dari hasil polling di kampus saya beberapa waktu yang lalu, kebanyakan mahasiswa Stikom itu meminta kuliah untuk online saja. Oh, gitu. Kalau ITB Stikom itu kepanjangannya dari apa sih, Dek? Kepanjangan ITB Stikom itu dari Institut Teknologi dan Bisnis. Beberapa waktu yang lalu ini sih kayak naik pangkat gitu. Ya. Oh, gitu. Iya, iya. Kalau Instiki ini sebenarnya sekolah apa, Dek? Kalau Instiki itu pertamanya kan Stiki, Sekolah Ya. Tinggi Ilmu Komputer Indonesia. Oh, Jadi ilmu komputer. sekarang Ya. dirubah menjadi Instiki, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis. Oh, oke, berarti ada sekolah bisnisnya juga ya di sana seperti Stikom ya. Iya. Oh, begitu. Terus kemarin ada pengalaman ini nggak waktu kuliah online kemarin? Kalau saya sih kan dari semester 1, semester 2, dan semester 3 itu sempat offline. Iya. Kebetulan di 2020 kemarin saya sudah meranjak semester 4, Ya. jadinya sudah mulai offline, mulai online ya. Jadi sampai sekarang, kalau sekarang sih sama kayak seperti di Stikom, jadi ada pemilihannya ini, jadi ada persyaratannya untuk offline di gimana dan untuk online itu gimana. Jadi bisa Oh. offline bisa online. Oh, bisa dua-duanya ya di sana ya, fleksibel ya. Kemudian kalau Lalu sama ya. Kalau saya sih pengalamannya cuman ya kalau pas online nih ya, jadi susah bangun pagi. Oh, ya. Susah bangun pagi, terus apa tuh namanya? Nggak bisa ketemu teman. Iya. Oh, itu dia dukanya ya, suka dukanya ya. Dukanya. Iya, Tapi- suka dukanya kalau kuliah online. Tapi kalau enaknya sih, jadi kita kalau mau kuliah tinggal buka laptop, gitu, karena online. Oh, iya. Berarti ada suka dukanya ya. Suka dukanya Bu. Kuliah online dan offline. Nah, kemudian sekarang kalian memutuskan untuk mengikuti PKL nih di KPU Kota Denpasar. Awal-awalnya itu sebenarnya pernah nggak kalian terbersit, ada rasa khawatir nggak ya, aman nggak ya, atau gimana gitu? Pernah nggak kayak gitu? Baik dari saya. Ya, boleh. Kalau saya khawatirnya karena pengalaman pertama untuk bekerja ya, saya takut untuk mengecewakan gitu. Ya. Oh, gitu. Jadi sebisa mungkin saya lakukan yang terbaik Ya. supaya bisa bermanfaat dan
memiliki koneksi baru seperti itu. Ya, wih, bagus sekali, bagus sekali. Jadi dengan PKL ini bisa menambah banyak ini ya, Ya, banyak hal ya, memperkaya diri ya. Kalau Yayat dan Lalu pernah ada rasa khawatir nggak? Aduh, aman nggak ya PKL di KPU Kota Denpasar gitu di awal-awalnya? Ada sih. Ada ya? Ada, karena masa pandemi belum berakhir juga. Karena masa pandemi belum berakhir juga dan takutnya sama kayak Gana, saya takut mengecewakan perusahaan. Iya, iya. Tapi kan karena saya juga sudah mendapatkan pendidikan di kampus, jadi saya ingin berguna juga untuk KPU Kota Denpasar. Iya, bagus sekali itu Lalu. Kalau Yayat gimana? Kalau saya sih khawatirnya ada, cuman ya sama kayak Lalu sih. Saya kan di kampus belajar banyak gitu ya. Sudah ingin mengaplikasikannya di kantor ini. Oh iya. Dan yang paling penting udah vaksin juga kan? Sudah, Iya, sudah. jadi kita harus tengkara semuanya aman ya di sini ya, semuanya aman dan sehat. Dan juga kebersihan kantor selalu dijaga. Jadi kan kalian bisa lihat kan kalau kantor KPU Kota Denpasar ini selalu menjaga kebersihan, kemudian juga menyiapkan tempat cuci tangan, disinfektan dan segala macamnya. Dan juga kalau kita bekerja kita selalu menerapkan prokes yang ketat. Ya, jadi sudah lama ya. Maksudnya bisa dikasih tahu nggak sejak kapan kalian mulai PKL di sini dan sampai kapan? Mungkin bisa dimulai dari Lalu dulu. Kalau saya sih udah dari mulai 14 Maret Dari tanggal 14 Maret. sampai nanti 14 Juni. Dari bulan Maret sampai bulan Juni. Jadi kurang lebih itu 6 bulan ya? 3 bulan ya? Oh, 3 bulan. Jadi dari bulan Maret sampai bulan Juni. Kalau berarti sekarang sudah jalan 2 bulan. Oh iya. Lalu Yayat sama? Sama juga. Sama juga. Kalau Gana? Kalau saya karena ada keterlambatan pengurusan surat, Ya. saya mulai KP dari tanggal 18 April lalu sampai nanti 18 Juli. Ya. April, Mei, Juli 3 bulan juga ya akan berada di KPU Kota Denpasar. Jadi program PKL ini, praktek kerja lapangan ini merupakan program dari kampus ya? Ya. Oh gitu. Dan itu kalau mau ikut PKL misalnya, ini ada syarat-syaratnya nggak? Ada. Oh. Ada. Syaratnya sih kalau kayak kami di Instiki Ya, itu harus minimal 80 SKS. minimal memiliki 80 SKS. Ya, seperti itu Bu. Iya. Kalau di kampus Instiki. Hanya itu aja sih syaratnya. Hanya itu syaratnya Hanya itu baru syaratnya. bisa mengikuti PKL di. Nah, tempatnya itu kalian pilih sendiri atau gimana? Tempat kita milih sendiri. Oh gitu, ya. Terus kenapa pilih kota KPU Kota Denpasar? Ya. Mumpung asik nih, Karena saya pengen tahu alasannya. kalau saya jujur karena dekat dari rumah. Oh, ya. Nah, dan Oke. untuk menambah wawasan juga kan. Terus apa itu namanya? Kalau di KPU Kota Denpasar, saya bisa belajar lebih tentang pemilu juga. Oh, iya. Iya, pastinya karena kan KPU ya selenggarain pemilu, ya. Kalau Yayat? Kalau saya sih kenapa memilih di KPU ini soalnya kemarin sempat sudah menjalankan PKL, cuman Ya. gara-gara ada beberapa kendala, jadi tidak jadi itu PKL-nya di sekolah dasar. Nah, jadi kenapa saya memilih di KPU ini ya ingin mencari tempat yang beda sih. Nah itu. Jadi juga sama dosen juga disaranin ya coba aja dulu di KPU gitu. Oh, gitu. Kalian ambil jurusan apa nih? Sama nggak jurusannya? Sama Jurusan apa? TIKB, Apa itu? Teknologi Informasi Komunikasi Akuntansi Bisnis. Wih, banyak ya. Teknologi, informasi, Komunikasi komunikasi, Akuntansi bisnis. Wow, banyak sekali yang dipelajari ya. Wow. Nah, nanti ada ini lagi, pertanyaan lagi ya. Wow, banyak sekali. Kalau Gana sendiri gimana? Kalau saya jurusannya multimedia dan game development. Oh, ya. Nah, selama kalian udah hampir, kalau Gana sebulan, terus kalian hampir 2 bulan, apa aja sih yang dikerjain selama PKL di KPU Kota Denpasar? Mungkin bisa di Gana ya? Kalau saya biasanya urusannya di desain seperti flyer, logo juga, dan kemarin saya sudah mulai belajar Ya. untuk membuat laporan kerangka acuan kerja.
kerangka acuan kerja atau KAK dari suatu kegiatan. Wah, bagus sekali ya. Senang ya mendapat pengalaman seperti itu. Senang. Iya. Kalau lalu dan Yayat? Kalau kita itu kita sudah input data, input data Input TPS per kecamatan, Input data TPS per kecamatan ya. lalu ada rekap data juga per tahun Rekap data untuk TPS, KPPS, Oh, itu. seperti itu. Berarti kalian dapatnya di bagian umum dan logistik ya? Ya. Oh iya. Terus kalau Gana dapat di bagian sosialisasi ya? Sosialisasi pendidikan pemilih. Ya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman pemilih juga perlu diketahui bahwa walaupun KPU saat ini sedang tidak menyelenggarakan tahapan pemilu, KPU itu tetap memiliki pekerjaan yang bersifat berkelanjutan. Jadi misalnya seperti KPU masih tetap menjalankan sosialisasi dan kehumasan, kemudian juga melakukan pendokumentasian, kearsipan, arsip pemilu. Nah seperti itu. Jadi walaupun PKL ya praktek kerja lapangan bukan pada saat pemilu, tetap memiliki pekerjaan yang bisa dikerjakan. Ya, kemudian nah adik-adik saat ini kan dia PKL Kabupaten Pasar ya, yang merupakan itu lembaga penyelenggara pemilu, kan adik-adik semua udah tahu. Nah kemudian adik-adik ini masih ingat nggak pemilu terakhir di Indonesia kapan? Tahun 2019. 2019 ya waktu itu di Indonesia ya. Jadi waktu itu kan pemilihan presiden, kemudian ada pemilihan legislatif juga. Waktu itu kalian udah milih dong? Udah. Udah ya, udah gunakan hak suara. Waktu itu kira-kira apa sih yang terkenang dari pemilu 2019? Ada nggak? Dari saya. Boleh kan? Kalau saya sih pengalaman pertama Bu ya untuk memilih, karena saya senang sih bisa mengutarakan aspirasi pribadi, aspirasi sendiri, apalagi nanti pemimpin kita pasti dipilih oleh kita sendiri. Iya. Jadi pemilih kita itu mungkin gini ya, akan bawa nasib kita nanti ke depan ya. Kalau Yayat gimana? Ada nggak pengalaman ini? Pengalaman menarik? Yang pertama, emang menjadi pemilih pertama, dan juga kan waktu itu baru umur 19, jadi kan baru pertamanya itu. Iya. Nah, yang kedua pengalaman yang paling berkesan itu ya menjadi pelaksana pengawasan di TPS itu sendiri. Jadi menjadi panitia lah. Panitia ya. Waktu itu jadi apa? Pengawas TPS. Iya. Oh gitu, menjadi pengawas TPS. Wah bagus sekali itu punya pengalaman seperti itu. Iya. Jarang-jarang loh. Apalagi itu pilpres dan pileg ya, Iya. yang durasinya cukup panjang pastinya. Kalau lalu gimana? Punya ini nggak? Punya pengalaman menarik nggak waktu itu? Punya sih. Iya. Pastinya. Kan karena dulu pas pemilu tahun 2019 itu saya tuh agak bimbang pas milih. Iya. Karena kalau saya lihat dari visi misi kedua, misalnya contohnya presiden, Ya. itu hampir sama-sama bagus gitu menurut saya. Jadi di situ saya agak bimbang untuk memilih waktu itu. Bimbang. Oh iya. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Ya, mungkin memilih pemimpin boleh bimbang, tapi kalau memilih nggak jadi hati-hati. Habis itu gitu masih ada rasa bimbang berarti ya waktu itu ya. Tapi tetap saya memilih waktu Tapi memilih kan waktu itu kan ya. karena itu emang tanggung jawab saya sebagai pemilih. Oh iya. Oke, wah terima kasih, bagus sekali semuanya udah berpartisipasi ya di pemilu 2019. Jadi kalau kebimbangan itu mungkin nanti di tahun 2024 semoga nggak terulang lagi. Karena kenapa? Ayo kita jadi pemilih yang cerdas. Ya, adik-adik ini kan pemilih muda nih. Pemilih yang sekarang sudah melek teknologi. Nah, jadi adik seharusnya jadi pemilih cerdas. Jadi bisa melihat profil dari para calon pemimpin kita itu dari medsos aja gitu. Dari medsos kita bisa mendapatkan banyak informasi ya kan, misalnya apa visi misinya, kemudian juga rekam jejaknya bagaimana, kemudian pengalamannya dia seperti apa. Dari sana kita udah bisa menilai orangnya seperti apa kan gitu ya. Apalagi nanti pada saat kampanye juga itu kan ada debat-debat tuh. Nah, adik-adik bisa menilai nanti pemimpinnya dari sana gitu ya. Jadilah pemilih yang cerdas. Oke. Nah, menurut adik-adik sendiri
yang juga kalau sekarang kan berarti adik-adik maksudnya sebagai pemilih muda ya. Menurut kalian itu KPU ini untuk menarik perhatian pemilih muda supaya mau partisipasi dalam pemilu itu kira-kira media sosial apa atau media apa sih yang efektif untuk menarik perhatian mereka, utamanya pemilih-pemilih muda ini? Ya, boleh dari lalu deh. Kalau dari saya sih media sosial yang bisa dipilih untuk sosialisasi itu pertama Instagram. Apalagi memanfaatkan fitur baru Instagram seperti Reels. Instagram Reels karena algoritma Instagram yang sekarang karena ada fitur baru ini itu lebih diutamakan di Instagram dari perusahaan Instagram sendiri. Oh iya ya. Jadi kalau bisa buat video atau animasi yang bisa memberikan edukasi untuk anak muda biar lebih Lewat cepat, Reels ya. lewat Reels gitu. Kedua ada TikTok. TikTok ya. TikTok kan karena bisa kita lihat hampir semua orang punya TikTok, menonton TikTok seperti itu, Bu. Oh iya ya. Berarti media sosial efektif itu berarti dari media sosial ya. Media sosial, Instagram dan TikTok. Kalau menurut lalu. Kalau menurut Yayat gimana ya? Kalau menurut saya sih karena saya juga pengguna sosial media dan juga saya yang lebih sering itu menggunakan TikTok. Dan saya juga memiliki views yang lumayan sih bisa dibilang. Oh gitu. Iya, yang lebih efektif itu TikTok. Karena kan kemarin juga sempat pas kami bertiga lagi PKL juga sempat diminta bantuan untuk membuat video TikTok. Iya, ya. Wah, terima kasih sekali ya. Ya. Apa namanya? Kalian sudah membantu kita dalam sosialisasi pemilu. Kalau Gana, menurut Gana media efektif itu apa ya Gana ya? Kalau menurut saya sosial media yang sifatnya short video seperti TikTok, Instagram Reels atau YouTube Short bisa. Karena mungkin sifatnya short video tersebut lebih dicerna apalagi kita sebagai anak muda itu. Iya benar ya. Seperti itu. Lebih gampang rasanya ya, lebih cepat masuk pesannya itu kan gitu ya. Tadi kan menurut kalian tuh media efektif untuk sosialisasi kepada pemilih muda itu kan lewat media sosial ya. Nah, kalian punya ide nggak sih? Ide konten apa sih yang bisa kita berikan untuk pemilih muda? Ide konten, ya, boleh. Jadi ide konten yang dari saya itu kayak seperti Instagram Reels karena kita udah bisa melihat algoritmanya di Instagram Reels karena itu fitur baru. Jadi kayak misalnya dari jam ngepost yang akan kita post kayak gitu. Misalnya kayak saya biasanya mau agar penontonnya banyak, penonton Reels saya banyak itu dari jam 12 siang itu kan banyak pengguna yang menggunakan Instagram jam 12, jam 7 sore dan jam 10 malam. Seperti itu. Dan itu adalah jam yang bisa kita pakai untuk ngepost agar penontonnya banyak seperti itu, Bu. Iya. Jadi ada rahasianya ya? Ya, ada rahasianya itu kan algoritma yang udah ketahuan seperti itulah, Bu. Ya, saya ngasih bocoran dikit lah. Rahasia umum ya? Ya, rahasia. Jadi umumnya aja gitu. Iya. Terus yang kedua kontennya agak berbeda seperti itu, Bu. Contohnya seperti meme. Kontennya agak berbeda gitu, meme gitu. Seperti itu, Bu. Kayak atau misalnya meme tentang apa? Meme kayak misalnya yang lagi ngetren seperti itu, Bu. Meme-memenya itu. Atau yang enggak dengan kepemiluan kira-kira apa? Kepemiluan ya. Kira-kira tuh kayak kemarin misalnya Ibu tahu ini enggak? YouTube-nya yang kemarin pemilu itu siapa ya? Yang tentang pemilu pokoknya dia. Itu kan bisa jadi meme tuh. YouTube-nya seperti itu. Yang mereka kayak jadi Jokowi yang jadi Prabowo seperti itu. Pak Jokowi seperti itu. Itu bisa kita jadi meme. Terus bisa juga di Instagram Reels itu kayak misalnya meme-meme yang lebih lain daripada yang lain seperti itu loh, Bu. Kayak bisa kita buat animasi nih. Animasinya orangnya tuh bukan orang gitu. Misalnya kayak singa lah. Kita animasiin ngomong sama siapa gitu kayak gitu. Tapi dengan hal-hal yang lucu gitu. Lucu ya, memberikan pesan tentang pemilu seperti itu. Tentang demokrasi lah. Ya. Oke, kalau dari saya sih karena saya pengguna TikTok, jadi bagaimana cara biar video itu ditonton banyak kalangan tuh dari pengalaman saya itu dari hashtagnya itu.
Jadi kebanyakan di TikTok, kenapa istilahnya kalau di TikTok itu FYP. Nah itu caranya di hashtag FYP-nya itu, terus hashtag tentang kalau misalkan di pas ngepost video itu di zaman pemilu atau enggak di zaman ngetren yang lain-lain itu dia harus hashtag ya keadaan itu. Jadi ya misalkan kalau yang di kemarin yang baru-baru ini kan yang ramai itu tentang Idul Fitri itu. Nah itu saya juga buat video tentang hashtag Idul Fitri, ya ramai dia yang lihat. Dan juga selain hashtagnya itu kita juga bisa menggunakan sound atau lagu yang ada di video itu sendiri. Nah contohnya ya sama juga sih kemarin seperti Idul Fitri itu dia, jadi banyak video yang menggunakan lagu itu, jadi gampang lah itu dilihat oleh banyak kalangan. Kalau menurut saya konten storytelling itu sekarang mungkin lagi banyak dipublikasikan karena penyampaiannya yang mudah dan informasinya cepat ditangkap. Kita bisa pakai contohnya seperti sejarah pemilu, pertama kali pemilu serentak dilaksanakan, seperti itu Bu, kira-kira. Iya. Kalian udah ikutin media sosialnya KPU Kota Denpasar belum? Sudah follow ya semua ya? Oke, KPU Kota Denpasar ya. Nah, kemudian sebagai mahasiswa nih dan pemilih muda sekarang ini, harapan kalian apa sih buat pemilu ke depan? Mungkin dari Yayat deh. Kalau saya sih harapannya, karena saya juga kemarin dipilih atau ditunjuk sebagai panitia sih, banyak sih menerima kekurangan-kekurangan seperti yang terbesar sih yang di Indonesia yang dilakukan ini adalah golput dia. Nah itu ya. Jadi pas saya menghitung atau melihat surat-surat suara yang saya terima itu banyak sih yang tidak dicoblos, habis itu penyoblosannya banyak. Jadi ya harapannya sih sosialisasi yang untuk pemilu 2024 mendatang ya lebih diperhatikan lagi sih. Iya. Ya, semoga nggak banyak golput ya. Dan juga cara coblosnya benar ya, sehingga suara sahnya itu menjadi besar ya. Kemudian kalau lalu gimana? Kalau saya sih, harapan saya sih agar orang-orang masyarakat tuh tidak golput. Tidak golput ya. Masa zaman sekarang masih golput? Masa zaman sekarang masih golput sih? Kamu kan pemilih keren nggak mungkin golput. Ya. Kalau Gana, kira-kira harapannya apa sih Gana? Kalau menurut saya harapannya itu masyarakat supaya lebih bisa menyuarakan isi hatinya, aspirasinya, karena yang pemimpin kita nanti ke depan yang memilih itu dari kita sendiri. Seperti itu. Ya, benar sekali Gana. Jadi semoga harapan pemilu ke depan ini di pemilu pemilihan serentak, kemudian juga pemilu serentak di tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar ya. Dengan mulai tahapan nanti di bulan Juni 2022 ini. Nah, kalian sudah pernah ini belum? Kalian sudah pernah dengar belum bahwa KPU punya aplikasi untuk mengecek apakah kita sudah terdaftar atau belum? Kalian udah pernah mengecek diri kalian sendiri belum? Kalian udah terdaftar sebagai pemilih untuk pemilu tahun 2024 nanti? Sudah ya? Sudah. Oh iya, kalau nggak gitu ini dong, percuma dong PKL KPU Kota Denpasar ya. Nama aplikasinya apa? Ada yang tahu nggak? Aplikasinya namanya Lindungi Hakmu. Oh ya, sudah download kan? Sudah, otomatis sudah ya. Jadi dengan download aplikasi Lindungi Hakmu itu, dari sana kita bisa mengecek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum hanya dengan memasukkan nomor KTP, nomor KTPL. Nah juga selain itu di sana kita bisa merubah elemen data jika ada data yang salah atau data yang kurang. Dan kita juga bisa melihat rekap jumlah pemilih mulai dari TPS, dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi hingga nasional. Jadi ketika kalian download aplikasi Lindungi Hakmu ini, segala macam keuntungan bisa didapatkan dari sana. Segala macam informasi bisa didapatkan dari sana. Ya. Nah, adik-adik, sebelum podcast ini kita akhiri ya, ini dong, ajak teman-teman pemilih ya, untuk like, subscribe kanal YouTube kita dan juga follow medsos kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube KPU Kota Denpasar dan follow juga sosmed KPU Kota Denpasar di Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter.
Yeay, jangan lupa follow ya KPU Kota Denpasar dan juga kanal YouTube-nya. Ya, jadi adik-adik terima kasih banyak sekali ya sudah meluangkan waktunya di podcast Ngosik KPU Kota Denpasar. Mudah-mudahan adik-adik semua ini sukses, lancar PKL-nya di sini, sukses studinya, kemudian juga sukses karirnya nanti. Ya, dan jangan lupa nanti untuk gunakan hak pilihnya ya dalam pemilu 2024. Iya. Siap. Nah, teman pemilih, seru sekali ya kita ngobrol-ngobrol ini dengan mahasiswa PKL dari Instiki dan ITB Stikom Bali. Nah, nantikan terus cerita-cerita seru tentang kepemiluan berikutnya hanya di podcast Ngosik, ngobrol asik seputaran demokrasi dan pemilu di KPU Kota Denpasar. Dan jangan lupa gunakan hak suara kalian ya. Nanti tanggal 14 Februari tahun 2024 di pemilu serentak 2024. Sampai jumpa lagi.